Pada awalnya di alam semesta tidak ada apa-apa. Seperti kertas putih bagi hati anak-anak polos murni. Apa yang terjadi di masa depan gelapkah? Melihatlah dengan hati. Dunia ini sudah kehilangan api cinta kasih. Kita hanya mengorek-ngorek abunya dan mengejar asapnya belaka. Tanpa sinar mata kebahagiaan. Kebebasan berakhir dan tenggelam dalam renungan. Gejala yang nampak dalam kehidupan akhirnya bersemi. Sistem membentuk diri kita untuk menjadi budak-budak setia dari sebuah penilaian dan pengejaran penonjolan diri. Kita sejak kecil hidup dalam dunia yang tergila-gila kepada nilai. Akhirnya pikiran dan tubuh diperas terlalu keras demi memuaskan rasa haus akan nilai yang tiada habisnya. Jika tidak menonjol, akan merasa rendah diri, hina, hampa, tidak diperdulikan sekeliling, bahkan dunia. Akhirnya segala hal pengejaran yang membawa decak kekaguman hanya lalu lalang membonceng ke langit sesaat saja. Dunia ini sungguh dipenuhi oleh kelemahan. Mereka yang lemah identik suka berbuat kejahatan. Maka itu dunia penuh dengan banyak penderitaan akibat ulah dari diri mereka sendiri. Apa yang mereka cari hingga menjadi jemawa. Membuat bom nuklir, senjata kimia, dan biologi, bahkan senjata-senjata pemusnah massal adalah hasil lain dari penyalahgunaan ilmu serta riset oleh kekuatan-kekuatan besar. Hasrat imitasi dan semata-mata konsumsi hingga banyak yang teramputasi dengan perasaan terintimidasi. Seharusnya senjata-senjata itu tidak digunakan untuk melindungi keamanan global. Jika perang nuklir terjadi, itu tidak jauh berbeda dengan efek-efek bagi generasi penduduk Hiroshima dan Nagasaki. Mereka adalah saksi bagi generasi-generasi yang akan datang. Ilmu dan pengetahuan jika disalahgunakan hanya sebagai alat bagi ilmuwan yang disalahgunakan oleh kekuatan-kekuatan penindas. Manusia makin terdampar di dalam kegelapan, kebodohan, dan kealpaan. Musnahkan para ilmuwan dan saintis tertentu, maka kita tidak akan menyaksikan produksi senjata nuklir, kimia, dan biologi yang berbeda-beda. Perang dunia itu bagaikan ladang bunga yang bermekaran. Mereka mekar agar kecantikannya bisa gugur dengan kebanggaan semu. Memandu umat manusia tenggelam ke masa depan yang semakin suram. Menguap begitu saja, manusia semakin tenggelam menuju cahaya sang penyabut nyawa, serta terperangkap bagai labirin neraka. Pemusnahan massal umat manusia bagi yang tidak terpilih di seluruh dunia. Ibarat meteor yang harus terbakar agar dunia menciptakan cahaya terang kehidupan yang baru terulang kembali lagi. Pikiran yang mengundang seakan dipaksakan dengan programming internal dari dalam diri. Sekedar mencoba untuk bernafas namun tidak benar-benar hidup. Memecah keheningan namun tubuh yang rapuh ini seolah-olah mengapung dalam kobaran asap hitam. Ombak di pantai bagaikan rintihan suara hati hidup manusia yang bergelombang di tengah badai kedukaan. Kebaikan dan kejahatan semakin menunjukkan kebenaran tertinggi untuk membebaskan diri dari penjara buatan sendiri yang saling mematikan satu sama lain. Pada umumnya, semua manusia ingin hidup tentram dan tenang. Akan tetapi, pada kenyataan yang diperoleh adalah kebalikannya. Dunia menciptakan halusinasi yang menjadi kisru kenyataan yang sangat pahit.
untuk ditelan layaknya lelatu api yang kecil, yang seakan bersumber dari api yang besar, dari Sang Maha Pencipta. Waktu tidak terbatas, namun diri kitalah yang terbatas oleh waktu. Jika terjadi badai dan duka, maka lenyaplah segala senang dan suka dalam sekejap. Kebebasan terakhir berakhir dengan mata penuh kehampaan semu yang kosong. Bagai sinar misterius di waktu malam, berusaha mengejar terang dan memeluk api legenda yang mustahil untuk dapat diraih. Gudang tabungan dunia pun terbakar, yang selama ini selalu diperebutkan selisih paham menjadi tak berarti lagi. Tenggelam dalam renungan kobaran api,